Please enjoy and relaxes. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Halo YouTube, selamat datang kembali dengan halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan coba untuk melihat daripada pesaing ADV ya, dimana di sini pabrikan dari Inggris yaitu Lexmoto mempunyai satu motor yang mirip dengan ADV dengan nama XDV. Dia ada 2 cc di sini, 125 dan juga 300 cc ya guys ya. Dan untuk penampakannya mana yang lebih kekar menurut kalian? Kalian bisa lihat beberapa slideshow daripada galeri yang udah disediakan oleh Lexmoto di sini. Dan motor ini memang dikhususkan untuk di Inggris ya. Biasanya itu motor ini digunakan untuk para biker pemula di sirkuit gitu loh. Tapi bukan untuk yang versi-versi Matic seperti ini ya. Lebih ke versi ininya, sportnya. Dia juga punya versi-versi sport gitu. Nah ini kalau dilihat dari tampang depannya ya, kalau sekilas sih kelihatan lebih gagah, dan juga joknya ini kalau dilihat dari teksturnya sepertinya ini blue true ya guys ya. Jadi yang tengah ini apa istilahnya kayak semacam karet, tapi yang lentur itu kayak punyanya mobil, dan ini blue true. Kalau dilihat dari teksturnya ya, joknya ini kalau beneran blue true empuk banget sih itu. Nih kalian bisa lihat. Sebelum kita lihat beberapa galerinya, kita lihat dulu untuk ininya ya, spesifikasinya di sini. Nah, ini XDV 125. Kapasitas tangkinya tuh gede banget. Asli, GSX ku aja kalah ini. Ini di sini kapasitas tangkinya 13,5 liter ya. Terus untuk powernya, dia punya power sebesar 12,5 HP dan 9,3 kW. Maksimum speednya 66 mph, 105 km/h. Terus torsinya di 11,5 Nm, 6 di 6500 ya. Ya 11-12 lah, sama kayak Matic ini juga X-Max seperti itu. Yang diutamakan pasti untuk ini karena juga cc-nya kecil ya, 125. Jadi ini pasti di torsinya sih. Single cylinder, water cool. Terus bore stroke-nya 5,3 kali 5,8 ya. Ya sudah ini, dan kompresi rasionya 11:1. Tinggi juga ini kompresi rasionya. Terus ini displacementnya 124,8. Terus habis itu kita lihat di bagian ini ya, front tire-nya di depan itu 110/70 ring 13 tambah 1 14, lebih gambot lagi ini, enak nih. 130/70 di bagian belakang, gede, asli gede. Ini gambot ini, ringnya dinaikin 14, keren nggak ya? Tapi kayaknya bisa sih ini kalau dinaikkan ringnya masihan. Terus dia menggunakan tahap tubeless ya, teleskopik masihan untuk suspensi depan, dan belakangnya twin shock, ada 2 shock ya di samping ya. Dia mempunyai height berat 1270. Height itu, aduh kok aku lupa ya, length itu kalau nggak salah lebar atau panjang gitu, 1960. Wheelbase-nya itu berarti jarak terendah ke bawah. Maksimum laden mass-nya 316 kg. Terus mass in running order 156 kg. Cukup ringan ini. Seat height-nya 810. 810 berarti kalau dibandingin sama GSX, masih tinggian GSX. Ini lebih rendah sedikit. Nah, sekarang kita lihat untuk beberapa penampang di sini ya. Nih, ini tombol-tombol yang bisa dilihat di sini beberapa. Udah ada setelan ininya untuk remnya ya. Remnya ini sudah ada setelan kerenggangannya. Kalau dilihat dari ini ada 1, 2, 3 setelan ya.
ini sudah mewakili daripada customer teman-teman ya, dimana customer teman-teman itu pasti akan ngeganti yang ini juga, perlu yang ini juga. Dan kalau dilihat dari build quality-nya mewah ini kayaknya dengan harga yang cukup tinggi ya kalau misalnya dikuruskan. Karena motor ini pasarnya itu di Inggris, jadi harganya itu mungkin di sana itu murah. Tapi kalau misalkan masuk ke Indonesia, nggak mungkin juga sampai 56 gitu. Ini harganya kan 56 juta. Kalau masuk ke Indonesia nggak mungkin sih kalau sampai segitu gitu loh. Itu ADV 125. Kalau Indonesia nggak mungkin 125, pasti masuknya 150. Tombolnya sih jadul, kurang begitu menarik, tapi untuk ininya kita lihat bagian buritannya ya, belakang ya. Kalau depannya sudah dipastikan, kalau versiku sih 1112 sama ADV, tapi ini lebih ini ya, lebih kayak kelihatan berotot gitu loh. Terus kalau kalian lihat dari sisi sini itu di bagian ban belakang itu lebih keluar sedikit, jadi kepotong setengah daripada posisi bannya. Kalau dilihat itu seolah-olah dia mempunyai swing arm yang cukup panjang. Dengan swing arm yang panjang biasanya model swing arm panjang kayak gini biasanya paling enak kalau buat nikung sih. Cuman di sini karena ini XDV, jadi dia di segala medan bannya itu nggak dikasih ban untuk medan jalan untuk menikung. Ini kayaknya ban yang digunakan biasanya untuk jalan-jalan rusak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari samping belakang, keren gitu loh. Tapi kayak berasa sedikit kurang ke belakang sedikit aja. Tapi sisanya sih keren. Kalau misalkan ini spakbornya dipotong di belakang ini, kayaknya nggak bagus deh. Cuman ini aja sih, bagian belakang ini yang agak kurang gitu aja. Kurang sedikit. Tapi kalau di depan sama samping, ini udah bagus. Kayak apa ya, gagah gitu loh. Berotot banget. Kesan kopongnya itu nggak ada. Terus ini tuas rem belakang juga ada setelannya ya guys ya. Terus di sini kalau dilihat ini ada list ungu. List ungu ini seolah-olah dia percaya, entah itu hanya sekedar plastik yang berwarna ungu atau gimana juga kurang begitu paham. Tapi yang jelas ini menurutku sih keren gitu loh. Tambah lagi dia udah kilas. Sorry banget untuk situs Lexmoto ini cukup berat ya masuknya. Oh enggak. Kalau dilihat dari sini sepertinya ini lampu ya. Ungunya ini ungu lampu kayaknya. Terus dia udah kilas ini, kalian bisa lihat. Udah kilas juga. Terus kita lihat untuk kilasnya ya. Nah, oh ya. Oh, udah kilas dan lebih rapi ya. Terus plastiknya di sini kelihatan bening kayak plastiknya apa ya? Produk apa ya? Kalau kalau dilihat itu ya. Kayak semacam tumbler atau apa gitu loh. Keren sih ini kayaknya untuk plastiknya. Kalau dilihat sih, itu kan kelihatan di sini glossly-nya, terus di sini ada pembuka jok, ini untuk tangki, terus ini untuk kilasnya di sini. Ini cukup bagus. Terus di sisi sebelah kiri ada power outlet di sini dan bagasinya juga nggak gede, ini kecil kalau dilihat. Ini kalau dilihat dari penampangnya, penutupnya kelihatan sangat berotot banget ya guys ya. Padat gitu. Terus kita lihat di bagian tangkinya, putaran tangkinya kayak gini ya. Kayaknya ini nggak putaran, cuma sekedar pakai switch terus habis itu ke atas ditutup, itu aja. Terus kita lihat untuk bagian ban depannya di spok belakang, spok depannya ya. Gambot, velgnya bos, kayak velg mobil. Tutun, tuh keren, tebel. Lihat cakramnya, piringannya gede, cuma nggak kelihatan ini master calipernya. Terus kita coba cek lagi di bagian belakang untuk CVT-nya ya umum lah kayak CVT pada umumnya. Terus ini untuk shock breakernya ini B aja ya, nggak kelihatan mewah atau gimana.
ya standar lah. Terus ini windshieldnya. Kalau dilihat dari bentukan windshieldnya kayaknya ini nggak bisa di-adjust. Maksudnya nggak ada electric adjuster. Paten ini sudah seperti ini aja. Cuman kok ngelihat dari glossly-nya itu kayaknya plastiknya kayak beda gitu. Terus ini untuk speedometernya guys ya. Simple. Oh ya, satu hal yang aku ingin tekankan. Untuk beberapa review yang pernah aku cek di website YouTube seperti itu untuk XDV ini, untuk speedonya aku nggak begitu suka ya, karena kesannya tuh standar banget dan kurang begitu enak dilihat. Kalau misalkan dipakai reading kena sinar matahari, kayaknya ini nggak begitu apa ya, jelas gitu dilihat. Cuman untuk beberapa ininya, apa istilahnya fiturnya, aku suka ya. Di sini dia sudah disertai dengan temperatur ya di sini kalau misalkan di overheat. Terus ada temperatur 2, yang satu ini untuk radiator. Dia sudah menggunakan ini ya. Oh, sorry, dia nggak menggunakan radiator air cooler, cuman dia yang 300 cc yang menggunakan radiator. Cuman dia kalau misalkan overheat dia akan mengasih tanda dan juga dilengkapi dengan berapa derajat Celcius untuk suhu mesinnya. Ini salah satu fitur yang jarang kita temui di mana bisa diketahui berapa derajat Celcius untuk suhunya. Biasanya kita harus nambah sendiri untuk ininya. Perangkatnya. Terus yang ini adalah suhu cuaca lingkungan ya, sekitarnya. Dia juga dilengkapi dengan ini. Jadi panas untuk jalan dan lain sebagainya bisa dipantau lewat sini. Panasnya berapa derajat Celcius. Itu aja sih. Terus di sini ada trip kalau dilihat dan ini jarak tempuh ya. Ini kilometernya ini kali 1000. Oke, tembal bensinnya seperti ini. Ya, simple untuk indikatornya sih simple lainnya. Cuman harganya itu loh mahal banget, guys. Tapi overall kalau misalkan dilihat dari posisi riding yang seperti ini, karena memang orang Inggris itu tingginya tinggi-tinggi ya, di atas 170-an rata-rata, 180-an yang naik. Jadi kelihatannya itu enggak gitu gagah gitu loh untuk bagian samping belakang dilihat seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berdiri dipakai orang-orang Indonesia itu gede ini, yang depan itu berasa kayak robot. Itu sih USD suspension. Di sini keterangannya upside down suspension, tapi di sini kalau nggak salah teleskopik. Yang bener yang mana sih? Oh, sorry, front brake-nya hydraulic disc. Ini sudah pakai USD ya, sudah pakai hydraulic ya. Windshock absorber teleskopik. Loh, oh enggak. Ah, ini apa istilahnya ini brake-nya. Ini brake-nya. Terus untuk front suspension-nya ini nih, teleskopik. Aku salah baca. Jadi dia itu masih teleskopik, cuman di sini upside down suspension. Gak tahu untuk beda-beda. Cuman yang disayangkan itu harganya aja. Nih kalian bisa lihat dari sini nih, kerennya itu. Ini yang silver. Silvernya bagus, silver dibalut dengan hijau pupus. Ini yang hitamnya juga gagah. Cuman yang tadi aku notice itu kayak blue ini. Tapi ini gagal loh guys. Lebih kayak gimana ya? Beda aja gitu. ADV kan simple tuh, simple tapi apa istilahnya beda. Tapi kalau XDV ini lebih, kalau aku bilang sih lebih apa ya? Lebih berotot gitu loh. Berasa kayak transformer gitu. Lebih jadi robot gitu loh. Dan dia ada dua dan satunya itu versi XDV 300 ini dan yang pastinya lebih gede juga sih gini. Oke, ini adalah sedikit review yang bisa aku berikan untuk kalian untuk Lexmoto XDV 125. Dan motor ini juga nggak bakalan masuk ke Indonesia karena ini pasarnya untuk pasaran di Inggris ya untuk saat ini yang bisa kita lihat. Masih jarang dia sampai keluar dan harganya juga cukup mahal 56 juta. Sekian dari Bang Evi dan selamat beraktivitas kembali.